Apa kabar teman-teman? Jadi pintar, sehat? Oke, tetap semangat ya belajar biologi. Kali ini kita akan bahas soal latihan biologi seputar materi sintesis protein. Siap ya guys? Soal yang pertama. Bila urutan DNA antisen adalah TAC, GGT, CAC, CTT, GAT, maka kodenya atau mRNA-nya adalah, ya ini pilihan jawabannya. Yuk kita selesaikan soal ini. Iya, soal yang pertama. DNA antisen dengan urutan basa nitrogen TAC, GGT, CAC, CTT, GAT. Yang ditanya adalah kodon atau mRNA dari antisen ini. Sebagaimana pernah ditayangkan di Jadi Pintar bahwa DNA antisen disebut juga DNA template atau disebut juga DNA non-coding atau untai negatif ya. Arah dari urutan basa nitrogennya dari arah 3 absen ke 5 absen. Ini saya tuliskan kembali. TAC, GGT, CAC, CTT, GAT. Nah, untuk membentuk atau mencetak mRNA melalui peristiwa transkripsi ya, teman-teman harus ingat pasangan dari basa nitrogen dari DNA antisen ke mRNA. Jadi jika di DNA antisensnya itu adenin ya, maka di mRNA-nya ya akan mencetak urasil. Jika timin akan mencetak adenin, jika guanin akan mencetak sitosin, dan jika sitosin akan mencetak guanin. Baik, siap ya, kita akan mulai mentranskripsi mRNA atau kodonnya. Jika di DNA antisensnya dari arah 3 absen ke 5 absen, maka di kodon ini ya arah pergerakan basa nitrogennya dari arah 5 absen ke 3 absen. Nah, basa nitrogennya bagaimana? T akan mencetak A akan mencetak U, C mencetak G, G mencetak C, G mencetak C, T mencetak A, C mencetak G, A mencetak U, C mencetak G, C mencetak G, T mencetak A, T mencetak A, G mencetak C, A mencetak U, dan T mencetak A. Jadi urutannya untuk mRNA atau kodonnya adalah AUG, CCA, GUG, GAA, CUA. Jadi pilihan jawabannya apa? Yep, kalau begitu pilihan jawaban yang benar adalah B. AUG, CCA, GUG, GAA, dan CUA. Lanjut ke nomor 2. Bila urutan basa nitrogen DNA sense adalah ATC, CCA, CTC, GCC, CTT, maka kodon dari DNA sense-nya tersebut adalah Oke, ini adalah pilihan jawabannya. Mari kita selesaikan. Soal berikutnya. DNA sense dengan urutan ATC, CCA, CTC, GCC, CTT. Dan yang ditanyakan adalah urutan kodonnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Teman-teman, DNA sense
disebut juga DNA non-template atau disebut juga dengan DNA coding atau disebut juga dengan DNA untype positif. Jadi, urutan DNA pada DNA sense ini itu sudah bergerak basa nitrogennya dari arah 5 absen ke 3 absen. Sama dengan mRNA yang urutan basa nitrogennya juga bergerak dari arah 5 absen ke 3 absen. Jadi, jika basa nitrogen pada DNA sense saya pindahkan di sini ATC, CCA, CTC, GCC, CTT ya. Maka urutan kodonnya seperti apa? Ingat teman-teman, kalau DNA sense itu tidak bisa ditranskrip. Cukup teman-teman pindahkan saja urutan basa nitrogen dari DNA sense ini ke mRNA. Kenapa seperti itu? Karena urutannya antara DNA sense itu sudah sama dengan mRNA, hanya saja syaratnya timin diganti urasil. Maka urutan mRNA-nya akan menjadi AUC, CCA, CUC, GCC, CUU. Nah, mudah bukan? Sudah ketemu urutan mRNA atau kodonnya. Ayo, pilihan jawabannya yang benar yang mana? Ya, teman-teman, kalau begitu jawabannya yang mana ini? Yang benar. Ya, dari pilihan jawaban ini yang benar adalah D. Nah, urutan dari kodonnya adalah AUC, CCA, CUC, GCC, dan CUU ya. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa DNA sense itu sama juga dengan mRNA, sama juga dengan kodon ya. Hanya saja syaratnya T diganti dengan U. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan diagram sintesis protein berikut. Pada diagram tersebut secara berturut-turut A, B, dan C adalah, ya ini adalah diagramnya. Berikutnya kita melaju ke nomor 3. Soalnya adalah diagram sintesis protein. Ya, teman-teman diminta untuk menentukan A, B, C itu merupakan apa keterangannya. Ya, coba kita lihat diagram sintesis proteinnya. Jadi A, kemudian ada tanda panah, itu jadi kodon. Selanjutnya kodon menempel di ribosom ya. Kemudian ditranslasi oleh B jadi asam amino, translasi terus terjadi sampai dihasilkan produknya yaitu C. Oke, kita mulai ya teman-teman untuk menentukan A ya. A ini apa ya? Coba. A melalui sebuah proses jadi kodon. Kodon berarti ini kan mRNA. Kalau begitu di sini adalah DNA ya, DNA. Nah, DNA apa yang nanti bisa ditranskripsi menjadi kodon? Tentu DNA template ya. Kemudian DNA template ditranskripsi, terbentuklah kodon atau mRNA. mRNA menempel di ribosom, akan ditranslasi. Nah, yang mentranslasi siapa? Yang mentranslasi adalah yang di sini adalah tRNA. Nah, ingat translasi itu kan proses penterjemahan kodon ya oleh tRNA untuk menjadi asam amino tertentu. Selanjutnya proses translasinya terus berlangsung sampai nantinya dihasilkan produk yaitu C. Apa produknya? Tentu di sini adalah polipeptida. Ya, jadi kesimpulannya A itu adalah DNA. DNA-nya tentu DNA template. Kemudian B-nya itu adalah tRNA dan C-nya adalah polipeptida. Nah, sekarang
teman-teman bisa menentukan pilihan jawaban yang benar yang mana. Ayo. Oke, kalau begitu pilihan jawaban yang benar adalah yang mana? Yang D, DNA, tRNA, dan polipeptida. Melaju ke soal yang terakhir. Bila urutan basa nitrogen pada suatu untai DNA template adalah CAC, CCT, CGG, GGT, GTA, maka urutan asam amino yang terbentuk adalah Nomor yang terakhir ya. Soalnya DNA template dengan urutan basa nitrogen CAC, CCT, CGG, GGT, GTA. Maka urutan asam amino yang terbentuk adalah, nah, tentu yang pertama kali yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan transkripsi ya. Nah, ini kan sudah ada cetakannya nih, cetakannya DNA template-nya. Saya akan pindahkan di sini nih. Ini dari darah 3 absen ke 5 absen nih. CAC, CCT, CGG, GGT, GTA ya. Nah, di transkripsi nih 5 absen ke 3 absen. Jadi apa? Jadi GUG, GGA, GCC, CCA, CAU ya. Ini adalah mRNA ya. mRNA disebut juga dengan kode bahasa ini disebut juga dengan kodon ya, kodon. Nah, kita lihat kodonnya. Kemudian asam amino yang dibentuk GUG ya. GUG. Nah, asam amino yang dibentuk adalah valin. GGA, asam amino yang dibentuk adalah glisin. GCC, asam amino yang dibentuk alanin. CCA, asam amino yang dibentuk adalah prolin, dan CAU yang dibentuk adalah histidin. Kalau begitu, urutan asam amino yang dibentuk dari DNA template ini adalah valin, glisin, alanin, prolin, dan histidin. Nah, ayo, apa ini pilihan jawabannya yang tepat? Ayo pilih. Kalau begitu dari pilihan jawaban ini yang benar yang mana? D, valin, glisin, alanin, prolin, dan histidin. Akhirnya 4 soal tentang sintesis protein sudah finish, kita selesai bahas ya. Untuk teman-teman yang ingin membahas suatu soal yang berkaitan dengan biologi, bisa tulis di komentar ya di setiap video yang kami unggah. Insya Allah kami akan menanggapi setiap komentar, dan komentar yang teman-teman berikan yang sifatnya membangun akan membuat kami semakin bersemangat untuk membuat konten biologi.